Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya Fatma Utami Jauharoh. Saya dari KUA Kecamatan Tanetiriantang, Penyuluh Agama Fungsional, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum ke presentasi kami, ada satu video yang ingin kami tayangkan, 2 menit saja. Itu tadi sedikit cuplikan gambaran apa yang saya lakukan di Tanetiriantang, Kabupaten Bone. Nah, di sini kami mengambil kategori metode penyuluhan agama zaman now. Tema besarnya adalah respons isu keagamaan, pencegahan dan penanganan konflik keagamaan, moderasi beragama, kampanye perdamaian berbasis riset dan advokasi. Oke. Ya. Next. Nah, latar belakangnya, kenapa kami mengangkat media sosial dan radio sebagai metode penyuluhan kami? 270 juta penduduk Indonesia dan 204 diantaranya adalah pengguna internet. Nah, kebetulan ada yang punya riset ini, saya ambil dari BPS Alfara Research Center, dan kita di saat ini didominasi oleh teman-teman dari Gen Y dan Gen Z, teman-teman milenial. Peringkat pertama, tadi sempat disinggung juga, YouTube, WA, Instagram, TikTok. Dan kita menghadapi di mana teknologi saat ini tuh mengakselerasi segala jenis informasi dan bersifat netral saja sebenarnya. Kita bisa saja mengakses informasi itu negatif ya, karena mungkin search engine kita atau apa saja yang kita search di internet itu ya berhubungan dengan hal-hal yang negatif, atau sebaliknya gitu. Lalu dengan internet tidak ada lagi sekat yang bisa diletakkan pada sekat geografis. Saya bisa jadi sedang on air di Bone, tetapi ternyata bisa didengarkan oleh teman-teman di Makassar atau bahkan di luar Makassar, satu provinsi. Nah, ini menjadikan kenapa, karena on air di radio itu tidak hanya di radio saja secara saluran frekuensi, tetapi juga ditayangkan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube. Lalu zaman di mana literasi kita, ruang interaksi kita itu berubah dari yang interaksi sosial menjadi berubah kepada digital melalui apa? Platform media sosial.
ruang interaksi kita saat ini extended atau sangat berkembang, dan ruang fisikal kita, ruang digital itu lebih intensif daripada ruang sosial. Kalau mengutip dari Wahid Foundation, itu 3 tantangan kita di abad 21. Pertama, ekologi, ideologi, dan teknologi. Ideologi dan teknologi adalah satu hal yang sangat berkaitan karena, nah, ini tadi terkait dengan paham-paham keagamaan terutama di media sosial. Nanti pada slide berikutnya, yang kami tekankan adalah ini dari kata data, TikTok menempati urutan pertama, YouTube disusul dengan Facebook. Data PPIM UIN Jakarta, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat, menjelaskan bahwa faktor penting apa yang mendorong seseorang menjadi intoleran atau radikal. Nah, ini yang membuat kami resah sebagai penyuluh milenial. Ruang kita di digital platform, terutama pada media sosial TikTok atau Instagram, itu sangat terbatas sekali. Padahal itu sebenarnya hal yang sederhana dan mainstream saja, tetapi tidak ada yang mengisi di ranah sana. Pertama, proses belajar siswa. Yang kedua adalah akses internet pengetahuan agama. Nah, ini yang kedua, ini yang menjadi highlight. Kenapa melakukan siaran atau melakukan diseminasi nilai-nilai keagamaan yang moderat di media sosial. Apa saja isu tentang aliran menyimpang, tentang Islam sebagai korban, merasa paling jadi korban, isu tentang musuh agama Islam, dan tentang tafsir jihadi salafi. Ternyata berdasarkan riset ini, siswa yang tidak memiliki akses internet itu jauh lebih toleran daripada yang punya internet. Ini kondisinya. Ustadz populer saat ini, Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan nama-nama ini. Kita tahu bahwa di mana sebenarnya deretan ustadz moderatnya. Ya, kalau misalnya dicontoh Habib Ja'far dengan misalkan Felix Shaw, itu jauh sekali followersnya, berbeda 2 juta followers. Lebih banyak Felix Shaw, 5 juta dan 3 juta di Habib Ja'far. Habib Rizik, saya belum ketemu Instagramnya Habib Rizik. Lalu peluang dan tantangannya, gap generasi, lalu berkembangnya chatbot AI dan seterusnya, perbedaan sekte, politik, agama yang menyinggung isu sara, politisasi agama, dan bagaimana agama itu polarisasinya sangat kuat di masyarakat karena menjadi isu yang sangat mudah untuk mengerahkan massa. Tantangannya, polarisasi isu keagamaan, masifnya narasi ujaran kebencian, hate speech pada media sosial. Ini juga salah satu risetnya Wahid Foundation yang saya kutip. Narasi benturan agama budaya, ini menjadi lokalitas yang ada di Kabupaten Bone. Di sana, benturan agama dan budaya adalah terkait dengan kelompok gender non-mainstream. Ada di sana tradisi 5 gender dalam tradisi Bugis. Lalu, peluangnya, penyuluh agama sebagai representasi pemerintah, sebagai rujukan keagamaan yang otoritatif, yang moderat, mengisi ruang digital internet itu sangat terbuka lebar, siapapun bisa mengakses, dan murah tentu saja. Fleksibel mengelola penyuluhan digital, karena ya sekat kita sudah tidak terbatas lagi. Penyuluhan saya di media sosial bisa jadi di Taneteriatang di tingkat kecamatan, tetapi di-retweet oleh staf ahli menteri. Pernah itu di-retweet oleh, ya, karena waktu itu saya terbantu juga akhirnya mendapatkan 14.000 viewers di TikTok. Lalu konten penyuluhan bersifat kontinuitas karena tetap bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, selama tidak terhapus. Follow up kegiatan penyuluhan, dialog talk show menjadi yang utama pada fokus kami, yaitu respons isu keagamaan di Radio Republik Indonesia RRI Kabupaten Bone. Karena sebenarnya yang menarik untuk didengarkan audiens itu adalah yang momen aja, yang momentum sekarang yang lagi banyak dibahas gitu. Terakhir kali di 2
2 minggu yang lalu, belum 2 minggu, kami membahas tentang SEMA 2 2003 itu terkait SEMA, SE Mahkamah Agung pencatatan nikah beda agama. Nah itu menarik sekali dan menjadi pembahasan publik. Bagaimana kita menarik pada perspektif kita sebagai penyuluh agama, tentu saja dengan tidak semena-mena kita merespons itu. Respons bukan reaktif. Jadi kita harus memiliki data dulu dan bagaimana melihat trennya. Membreakdown rekaman taping radio yang panjang, biasanya kami rekaman itu durasi 30 menit, lalu dipotong menjadi 1 menit, 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena fokus kita, teman-teman milenial, itu ya hanya 20 sampai 30 detik, 1 menit udah paling lama banget gitu. Nah, itu dilakukan di Instagram dan TikTok. Respons isu keagamaan cepat, pendalaman isu keagamaan menjadi penting karena jangan sampai ini menjadi bumerang juga buat kita. Atau perspektif kita itu menjadi dominan ke salah satu yang pro atau yang kontra. Misalkan kemarin SEMA 2 2023 itu banyak sekali pro kontranya dan itu kita pahami dulu seperti apa. Nah, bang konten misalnya peta-peta keagamaan sebenarnya kan itu berpola saja ya. Misalkan kalau 25 pasti perdebatan antara ngucapin Natal atau enggak, Muharram dirayain atau enggak, halal atau enggak, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa ini risetnya Nielsen itu terkait dengan RAM atau radio audience measurement. Jadi terkait dengan tren di kenapa sih, apa sekarang udah kontekstual atau enggak sih radio itu di era sekarang? Karena ya kita tahu ya konsepnya radio, siarannya radio itu kan talk show kayak podcastnya Deddy Corbuzier atau podcastnya Anya Geraldine dan seterusnya. Ini jadi dialog keagamaan yang kami lakukan itu pada RRI Pro 1 dan ini itu adalah lingkupnya Makassar, Bone dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, Wajo, Sopeng dan seterusnya. Nah, memiliki tren positif 38% naik. Lalu misalkan perubahan peta media sosial pasca pandemi, kami lakukan penyuluhan ini selama 2 tahun terakhir dan ini continue. Rutinnya adalah 1 bulan itu 2 sampai 3 kali. 3 kali dilakukan karena biasanya tentang isu-isu keagamaan yang sedang menjadi perbincangan di publik. Dan ini kolaborasi antara media dengan penyuluh agama di Kecamatan Taneteri Atang. Lalu radio menduduki, radio meningkat 21% dan top genre, kalau yang di atas musik, yang di bawah ada genre non musik, topik berita dan topik religi. Jadi ini punya peluang besar. Kenapa juga harus mengisi konten radio? Karena daripada itu diisi oleh ustaz atau ustazah yang notabene tidak moderat, ya kita harus mengisi ruang itu juga. Dan ini adalah profil pendengar radionya membuat. Jadi bagaimana konten yang kita buat itu seotentik mungkin, orisinil, memodifikasi, karena sebenarnya di dunia ini itu nggak ada yang murni 100% atau yang original, betul-betul ciptaan yang baru gitu. Semuanya itu mengadaptasi. Pembaruan, tren, momentum, kontinuitas, istiqomah, dan ini yang menarik dari Pak Hasan Ali, bahwa 3 poin lagi yang kami dapatkan sehingga tren kita menjadi naik itu adalah yang sampai 13.000 viewers dan 14.000 viewers itu adalah pendek, relevan momentum, dan relate, juga receh. Ternyata ini yang sebelumnya tidak terbayangkan bahwa yang receh-receh itu sebenarnya menarik untuk adanya followers tambahan gitu kan. Oke, ini yang terakhir adalah bagaimana proses yang kami lakukan. Isu keagamaan, respon isu keagamaan, mengkonsep materi, peristiwa, data, asesmen data, tren, mereview materi, final draft materi, dan tapping on air. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sederhana aja pertanyaan saya. Yang paling dekat sasaranmu itu siapa? Di lingkungan terdekatmu? Lingkungan yang offline, Ya. stakeholder. Kami melakukan advokasi juga terhadap pemangku kepentingan, isu penanganan konflik dan pencegahan konflik keagamaan, kelompok adat, bisu, dan juga kepada pihak-pihak terkait. Misalnya, Pemda, Dinas Budaya, Kesbangpol, Tim Pakem, Kejari, lalu Kementerian Agama tentu saja, dan juga Kasus apa misalnya, pada kasus apa? kasus ini gender non mainstream. Penerimaan gender non mainstream ini menjadi tantangan di Bone karena terkait bagaimana kelompok ini, kelompok adat ini, kelompok bisu. Saya kurang suka dengan minoritas sih sebenarnya, kelompok kecil ya sama aja. Ini mendapatkan stigma dan stereotip terhadap bagaimana masyarakat di sana masih sulit membedakan mana yang identitas gender atau orientasi seks yang menyimpang gitu, dan itu digeneralisir, padahal bisu yang dimaksud itu tidak seperti itu adalah kearifan lokal yang sebenarnya harus kita jaga dan kita rawat. Dan saat ini melalui media sosial juga, sebenarnya tadi kurang sedikit lagi, ada namanya Project Budaya Bone yang saat ini didukung oleh Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik BPK-IPK, Kementerian Agama Pusat, Direktorat URAIS, dan kami dibantu untuk kampanye perdamaian peace building 50 juta, dan ini sedang program berjalan running tanggal 16 FGD untuk stakeholder terkait. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Banyak sekali yang tadi sudah sampaikan, jadi saya tuh berpikir sebenarnya yang dikerjain itu apa sih sebenarnya, Mbak? Yang pertama, ya karena saya melihat ini berpikirnya sangat luas gitu. Ini. Nah, tapi belum kelihatan sebenarnya fokusnya itu kemana gitu. Jadi di sini baru Anda itu menjelaskan pemetaan, kemudian snapshot apa yang Anda lakukan, ini itu dan segala macam, kemudian disesuaikan atau diambil contoh tadi ya yang kontekstual dengan media yang ada gitu. Nah, tapi sebenarnya belum jelas yang Anda lakukan exactly itu apa sih sebenarnya. Apa Anda buat konten, apa tadi motong-motong radio yang sekian banyak menjadi 1 menit, kan itu pekerjaan yang nggak gampang menurut saya gitu. Semuanya kami kerjakan, Pak. Mulai dari tapping on air radio, lalu kita pecah-pecah menjadi potongan-potongan radio itu, menjadi potongan-potongan 1 menit di TikTok dan Instagram itu, lalu juga misalnya pendampingan advokasi melalui media terhadap kelompok rentan tadi, teman-teman di kelompok bisu, lalu misalkan apa yang dilakukan, ya itu tadi semuanya dilakukan. On air di radio secara rutin setiap bulan 2-3 kali, lalu membuat konten itu di breakdown di media sosial. Lalu setelah itu juga kita di media sosial itu ada spesifik project terkait dengan kelompok rentan, kelompok adat bisu ini juga dilakukan. Dan kalau melihat output dari ini, tadi sudah keburu habis waktunya, di RRI sekarang itu punya aplikasi namanya RRI Playgo. Dan di sana kita bisa tracking berapa pendengar kita secara aplikasi by apps itu. 1 kali kami on air itu 584. Ya sekarang gini, berarti Mbak Fatma penyiar juga ya? Tidak, saya penyuluh agama yang kebetulan menjadi narasumber tetap di RRI. Oh, tapi sampai ngedit-ngedit itu juga kerjanya? Ya. Oke, enggak, saya sangat appreciate ya dengan semangatnya gitu ya, dengan cara kerjanya. Cuman mungkin bayangan kalau saya sih ya melihat energi yang Anda miliki ini sayang kalau seandainya diumbar. Jadi mungkin lebih bisa nanti fokus ke salah satu ya. Tadi itu menarik yang saya lihat Anda menjelaskan bagaimana sih MUI ini itu ya. Nah, yang kayak begitu kalau menurut saya itu akan lebih menarik kalau Anda mempertahankan
apa namanya, image ataupun performance-nya di sana itu menurut saya pasti akan lebih cepat untuk apa, untuk dijangkau dan dilihat orang. Saya sih hanya melihatnya seperti itu aja. Tapi ya as soon as oke lah gitu ya. Jadi Anda ini termasuk orang yang sangat energik sekali, ya sangat banyak energinya. Cuman tolong difokuskan sehingga kekuatan itu bisa lebih terasa di media-media platform digital. Terima kasih. Terima kasih. Fatma, saya kebetulan sering nonton IG-nya dan Tapi belum saya di fallback. dan saya termasuk orang yang suka dengan konten yang kamu bikin, ya straightforward dan anak muda sekali. Nah, cuma saya malam ini itu mohon maaf gagal menangkap apa esensi yang sebetulnya ingin kamu sampaikan malam ini. Jadi apa yang tergambar di IG itu tidak tergambar malam ini. Karena memang saya rasa kamu ingin menyampaikan banyak hal. Sangat banyak yang ingin kamu sampaikan malam ini sehingga ya kehilangan fokus pada apa yang ingin disampaikan pada poin apa. Nah, saya juga berpikir apakah Bune itu terlalu kecil untuk menampung semua energi dan gagasanmu. Itu barangkali perlu memikirkan ruang yang lebih luas agar apa yang tadi kamu sampaikan dalam banyak slide itu bisa tereksplorasi dengan baik. Itu aja komen saya, Fatma. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Akhirul kalam, lohul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.